Pernah gak sih teman-teman ngelihat sebuah biji kecil yang akhirnya tumbuh menjadi pohon yang besar dan menghasilkan banyak buah? Nah, jika kita lihat hanya dari bentuknya saja, mungkin kita nggak akan menyangka kalau misalkan biji sekecil itu bisa tumbuh menjadi pohon yang kuat. Namun, di balik perkembangannya, tentunya biji tersebut membutuhkan cahaya matahari, tanah yang baik, air, dan masih banyak lagi. Begitu pula dengan peserta didik. Peserta didik tentunya memiliki potensi yang nggak selalu langsung terlihat. Nah, potensi ini perlu dikembangkan melalui pengalaman belajar, dukungan, dan juga dari lingkungan agar potensi ini bisa tumbuh secara optimal. Nah, jadi pengertian potensi peserta didik adalah kemampuan dasar yang sudah dimiliki peserta didik sejak lahir. Namun, sifatnya ini masih tersembunyi dan perlu dikembangkan. Berbeda dengan kemampuan aktual, yang dimana kemampuan aktual ini adalah kemampuan yang sudah terlihat melalui prestasi atau tindakan nyata. Maka, potensi adalah kemampuan yang masih perlu dikembangkan melalui pendidikan, pengalaman belajar, dan masih banyak lagi. Peserta didik merupakan individu yang sedang mengalami proses berkembang. Oleh karena itu, potensi yang dimiliki pun tidak bersifat tetap, namun berkembang melalui interaksi dengan lingkungan, masyarakat, keluarga. Nah, maka dari itu, peran pendidikan sangat penting agar kemampuan yang berkembang ini dapat bermanfaat dan juga sesuai dengan semestinya. Nah, potensi peserta didik ini bisa kita lihat dalam 3 dimensi utama. Yang pertama adalah dimensi kognitif, yang kedua afektif, dan yang ketiga adalah psikomotor. Pertama adalah dimensi kognitif. Dimensi kognitif ini adalah dimensi yang berkaitan dengan kemampuan berpikir, menganalisis, memahami, mengingat, dan memecahkan masalah. Kemampuan ini menjadi dasar ketika peserta didik ada di kelas melalui proses pembelajaran. Nah, oleh sebab itu, pendidikan memiliki peran penting agar peserta didik memiliki sifat berpikir kritis dan mengambil keputusan secara tepat. Yang kedua adalah dimensi afektif, yang dimana dimensi ini berhubungan dengan sikap, nilai, minat, dan juga perasaan yang dimiliki oleh peserta didik. Aspek ini memengaruhi peserta didik dalam proses pembelajaran. Nah, biasanya peserta didik yang sudah memiliki minat dan juga sikap positif pada suatu bidang biasanya akan lebih tekun, lebih konsisten dalam hal pembelajaran. Yang ketiga adalah dimensi psikomotor, yang dimana dimensi ini itu berhubungan dengan kemampuan fisik dan juga keterampilan gerak. Nah, itu biasanya terlihat ketika peserta didik sedang ada dalam kegiatan praktik gitu ya, contohnya dalam olahraga, seni, dan juga keterampilan-keterampilan teknis lainnya. Tentunya psikomotor itu pun penting dalam pendidikan. Kenapa? Karena kita nggak cuman melatih kemampuan berpikir, tetapi juga menekankan pada kemampuan tindakan secara terampil. Selain dimensi potensi, terdapat juga beberapa jenis potensi yang dimiliki oleh peserta didik. Yang pertama adalah intelijensi, yang kedua adalah bakat, dan yang ketiga adalah minat. Pertama adalah intelijensi. Intelijensi ini adalah kemampuan seseorang dalam berpikir rasional, memahami informasi, dan juga menyesuaikan diri dengan situasi yang baru. Tentunya, intelijensi ini menjadi dasar penting dalam keberhasilan belajar dan juga pemecahan masalah. Yang kedua adalah bakat. Bakat ini adalah kemampuan bawaan yang bersifat khusus pada bidang tertentu. Contohnya dalam bidang seni, olahraga, akademik, dan masih banyak lagi. Namun, bakat ini tidak akan berkembang tanpa adanya latihan, tanpa adanya binaan, dan juga tanpa adanya dorongan yang baik dari lingkungan yang memadai. Nah, yang terakhir ini adalah minat. Jadi minat ini adalah rasa ketertarikan, rasa senang terhadap suatu aktivitas atau suatu bidang, yang dimana minat ini seringkali menjadi faktor pendorong untuk menimbulkan rasa semangat pada diri peserta didik. Dan juga minat itu biasanya sering menjadi faktor pendorong juga dalam halnya mengembangkan bakat yang sudah dimiliki oleh peserta didik tersebut. Nah, jadi potensi ini adalah suatu anugerah, tetapi berkembang atau tidaknya potensi tersebut ditentukan oleh proses dan juga kesempatan. Dan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya.